Mari kita bersama satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, lembutkanlah hati kami, sehingga kami siap menerima dan menangkap akan kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian firman-Mu yang tertabur, boleh mendapatkan respon yang terbaik dari hidup kami, sehingga firman-Mu tidak kami tentang, melainkan kami boleh pahami, firman-Mu boleh kami tangkap kebenarannya dan tersimpan dalam hati kami, terngiang-ngiang dalam telinga kami, dan selalu mengontrol, mengendalikan cara berpikir dan bertindak kami. Sehingga dengan demikian firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi alat di tangan-Mu guna menyatakan hormat dan kemuliaan-Mu. Sehingga setiap kami yang belajar firman Tuhan ini makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan makin memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya yang kesekian kali boleh melayani channel New Life di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan selamat ulang tahun buat Pak Hari Zakaria sebagai pemilik channel New Life, ya. Dan beliau berdomisili di Australia. Wah, puji Tuhan. Semoga Tuhan memberi kesehatan, panjang umur, dan terus giat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetap Suci Walau Dikhianati. Dari judulnya aja udah ngeri-ngeri sedap, ya kan? Mana mungkin ini tetap suci walau dikhianati. Kenapa begitu? Sebab kebanyakan orang ketika dilukai, ketika dikhianati, seakan-akan dia merasa mendapat legitimasi untuk membalas, untuk berbuat jahat. Lu jual, gua beli dong. Dan seakan-akan itulah satu-satunya respon yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan seakan-akan tidak ada pilihan lain. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita. Yesus sudah membebaskan kita. Apa sih artinya merdeka? Dan ciri orang merdeka itu apa sih? Orang merdeka itu ciri utamanya adalah bisa memilih. Yang tidak bisa milih itu cuma budak. Walaupun dia berangan-angan setinggi langit, yang bisa dilakukan cuma kemauan tuannya. Nah, kita ini sudah dimerdekakan. Karena itu kita bisa memilih, mau membalas ya bisa, tidak membalas ya bisa. Tapi seringkali kita terjebak oleh perasaan, terjebak oleh emosi, seakan-akan tidak ada pilihan yang lain. Sehingga akibatnya, ya toh, berkhianatlah sebab engkau telah dikhianati. Kan jadinya begitu. Dan tanpa kita sadari, kualitas kita mengalami degradasi, ya, penurunan, kemerosotan, dan akhirnya kita selevel dengan mereka yang melukai kita. Padahal seharusnya level kita di atasnya mereka yang melukai kita. Ya. Lukas 22 ayat 47 dan 48 merupakan ayat yang mendasari pemberitaan firman. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Waduh, tidak selamanya ciuman itu tanda sayang loh. Ciuman maut itu ternyata ada loh. Kamu mesti mikir dulu nih, ciuman juga bukan ini. Ya, nah itu kalau di Jawa Timur kalau dicium sama Mbak Mira sama Mas Eka, nah itu alamat itu. Karena Mira dan Eka itu nama bis. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, di sini kita melihat kisah tentang Yudas yang mengkhianati Yesus dengan memberi tanda ciuman. Ya,
saya sempat merenung, kenapa Yesus itu mesti harus melalui pengkhianatan? Kok enggak ada cara lain gitu loh. Kenapa mesti pengkhianatan? Ketika saya mencoba mencari tahu di dalam Alkitab, saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, ternyata kejahatan yang benar-benar menyakitkan dan sangat-sangat menyakitkan, dan sakitnya itu benar-benar di sini sempurna, ya toh? Wah, itu adalah melalui pengkhianatan. Ya, waduh, orang tuh kalau dikhianati itu ampun dah. Karena apa? Yang melukai kita bukan orang yang jauh. Yang melukai kita bukan orang yang lewat dalam hidup kita. Tapi yang melukai kita itu bareng-bareng makan bersama dengan kita, ngerti tentang diri kita sampai jeruan-jeruannya, ya kan? Dan paham betul siapa dan di mana kelemahan kita. Aduh, ya. Seakan-akan ini ketika kita dikhianati itu rasanya bukan hanya sakit, aku kok yo bodoh, kan seringkali kan begitu, lalu nyalahin diri sendiri. Ya. Nah, jadi Alkitab mencatat Yesus kenapa harus dikhianati? Kejahatan yang benar-benar, waduh, menyakitkan dan benar-benar, aduh, kejahatan yang keji itu adalah pengkhianatan. Betul. Ya, makanya Yesus itu mesti melewati pengkhianatan. Sebab apa? Seluruh kejahatan kita ditanggungnya. Seluruh pelanggaran kita dipikulnya. Ya. Nah, dan seluruh hukuman yang mesti ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada Yesus. Betul. Karena itu Yesus juga harus melalui pengkhianatan. Yang kedua, berkhianat itu lawan daripada kesetiaan. Ya, itu bisa diperiksa dalam Amsal 14 ayat 25. Ya, bahwa orang yang setia itu tidak akan berkhianat. Tapi orang yang berkhianat pasti tidak setia. Karena berkhianat itu merupakan lawan daripada setia. Ya, anti daripada setia. Kebalikan daripada setia itu berkhianat. Ya. Dan Yesus menanggung semua ketidaksetiaan manusia. Bagaimana Adam dan Hawa yang seharusnya setia mengabdi kepada Allah, sadar Allah yang mencipta, sadar Allah yang telah mengadakan dia sehingga dia ada. Semestinya dia harus setia kepada Allah. Tapi enggak, dia setia kepada musuhnya Allah. Dengan bukti apa? Bukan perintahnya Allah yang ditaati Adam. Perintah musuhnya Allah, itulah si ular tua. Nah, jadi pengkhianatan itu terjadi karena kebalikan daripada kesetiaan itu adalah pengkhianatan. Dan yang ketiga, kenapa harus melalui pengkhianatan? Sebab karakter iblis itu adalah berkhianat. Iblis itu awal mulanya adalah malaikat Lucifer, penghulu malaikat yang bernama Lucifer, yang keberadaannya sangat dekat dengan tahta Allah, yang setiap hari dia harus memimpin puji-pujian di sorga. Ya, wah, kalau sekarang ini puji-pujian yang mimpin Bu Pungki. Tapi waktu itu di sorga itu adalah Lucifer, penghulu malaikat. Ya, tapi rupa-rupanya dia menghendaki tahta Allah, berkhianat kepada Allah, sehingga dia dilempar keluar. Dan angkasa raya itu menjadi markasnya, dan bumi itu dikontrolnya, dikendalikannya dengan kejahatan-kejahatan. Nah, jadi kalau seseorang itu sukanya berkhianat, perilakunya itu senang berkhianat, jangan-jangan ini ngikuti karakter bapaknya. Bapaknya siapa? Iblis. Itulah ya, merupakan watak dari iblis. Iblis itu tidak bisa setia. Karena itu kalau kita ini dibujuki
dirayu kalau dia mau beri ini dan beri itu, wong Tuhan aja dikhianati, ya. Karena itu tidak ada kesetiaan, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita mau melihat coba ketika Yesus dikhianati oleh Yudas, ya. Yudas ini mengkhianati Yesus dengan menggunakan ciuman. Padahal ciuman itu kalau di Timur Tengah, ya jangan kaget kalau ketemu itu langsung cium-ciuman, walaupun laki-laki dengan laki-laki. Ya toh? Kalau kita lihat di TV, Yasser Arafat ketemu dengan Raja Salman, ketemu cium-ciuman. Walaupun laki sama laki, beda dengan persepsi Barat, itu beda lagi. Ya. Jadi ciuman itu simbol persekutuan, simbol kedekatan, ya, dan oleh Yudas simbol yang agung, simbol yang suci itu dibalik sama dia, jadi simbol pengkhianatan. Karena apa? Pada waktu itu Yesus sudah menjadi target operasi kebencian daripada tua-tua, imam-imam besar, dan ahli-ahli Taurat. Semua membicarakan tentang Yesus, tapi pada waktu itu kan medsos belum ada. Sehingga wajah Yesus itu yang mana mereka tidak terlalu paham. Tapi Yudas sudah bersekongkol dengan mereka, dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya, musuh-musuhnya Yesus, dengan 30 keping perak, dia bertransaksi, hendak menjual Yesus, memberitahukan Yesus di mana dan menunjukkan Yesus yang mana. Tengah malam buta, nggak ada yang tahu Yesus itu di mana. Tapi Yudas sebagai murid makan bareng Yesus, tidur juga bareng dengan Yesus, melakukan apa-apa bareng-bareng sama Yesus. Dia ngerti jam sekian itu Yesus di mana, kebiasaannya apa. Karena itu dia memimpin rombongan beserta dengan pasukan pengawal ibadah, rumah ibadat, ya, itu datang untuk menangkap Yesus. Dengan ciuman itu diberitahukan kepada semua yang mengikuti Yudas. Orang yang aku cium itulah dia. Dan betul, ternyata Yudas mencium Yesus. Dan Yesus berkata, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita mesti ngerti siapa teman, siapa lawan. Cara membedakannya gimana? Perhatikan. Siapa yang memukul kita, siapa yang mencium kita, itu kita mesti ngerti, mesti sadar. Karena Amsal mengatakan bahwa yang namanya teman, itu menampar, tapi dengan penuh kasih. Ya. Kalau saudara berteman dengan saya melakukan kesalahan, saudara seharusnya tidak mencium saya, tapi menampar saya. Tapi menampar dengan penuh kasih. Ya, tapi beda dengan musuh. Amsal katakan karena musuh itu mencium berlimpah-limpah. Wis. Ya toh? Ciumannya wah benar-benar waduh ya, penuh dengan antusias, ya toh? Tapi sebenarnya dia mencium sebagai seorang musuh. Ya, sepertinya membuat rasa nyaman, membuat rasa aman, tapi sebenarnya kita sedang dikhianati habis-habisan. Kepercayaan kita disalahgunakan secara sembrono. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yudas. Yudas mencium Yesus, itulah sebabnya. Dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Seorang sahabat menampar dengan penuh kasih, tetapi seorang musuh mencium dengan berlimpah-limpah. Nah, kenapa Yudas kok mengkhianati Yesus ya? Karena sesungguhnya Yudas itu sejak mengikut Yesus, dia tidak tertarik untuk menangkap, menerima apa yang Yesus ajarkan. Yudas sebenarnya adalah seorang yang asik dengan egonya sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Mari kita lihat contoh. Yohanes 13 ayat 18. Ya. Nah, di sana
Maria mempersembahkan minyak narwastu yang murni. Harganya 300 dinar. Hendak dicurahkan di kaki Yesus. Apa kata Yudas? Yudas berkata, buat apa pemborosan ini? Nyata, bukankah lebih baik minyaknya dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin? Tapi ada narasi berikutnya, sebab Yudas adalah seorang apa? Bendahara, dan dia sering mencuri keuangan itu. Jadi dari situ sepertinya kita ngerti kebiasaan Yudas itu sebenarnya kelihatannya proyeknya orang miskin. Tapi orang miskin cuma diperalat, dijadikan bahan proyek, bahan objek untuk Yudas memperkaya diri. Jadi itu jadi pola dalam dia melakukan segala sesuatu. Ya, dia sepertinya repot dengan banyak hal, sepertinya peduli dengan banyak hal, tapi sesungguhnya yang diurusi bukan itu. Yang diurusi itu egonya sendiri, kantongnya sendiri. Ya, demikian pula ketika dia menyerahkan Yesus. Selama ini gambaran orang tentang Mesias itu akan memulihkan kerajaan Israel. Tapi Yudas nunggu-nunggu, kapan ini Israel dipulihkan? Kok Yesus buat mujizat-mujizat, nolongin orang dan sebagainya, Nggak pernah ngomong tentang angkat senjata melawan pasukan Roma. Kok nggak ada rencana, serang sana, serang sini. Nah kalau begini, kapan dia jadi memulihkan Israel? Kalau begini, kapan dia bisa jadi raja? Kalau begini, kapan aku dapat kedudukan? Kan intinya di situ. Itulah sebab dia pakai trik. Barangkali kalau Yesus dipepet, ya toh, biasanya itu orang kalau sudah dipepet, itu semua kemampuannya dikerahkan, semua kemampuannya terbaca, sehingga secara politis itu bisa dibuatkan langkah-langkah berikutnya, kan begitu. Ternyata ketika Yesus sudah dipepet dengan cara dikhianati, Yesus tetap suci walau dikhianati. Yesus tidak terpancing membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Karena itu Yudas putus asa. Karena selama ini dia asik dengan egonya sendiri, dan ternyata Yesus tidak merespon dengan melakukan langkah-langkah militer kah, langkah-langkah komando kah, atau apa untuk melakukan perlawanan. Ternyata enggak. Malah menunjukkan seakan-akan lemah, nggak berdaya, dan seterusnya. Tapi Yudas tahu persis, Yesus nggak bersalah. Itulah sebabnya dia putus asa. Dia pergi menghadap imam-imam, dan dia serahkan kembali uang 30 perak tadi. Dan ternyata mereka tidak mau menerima. Karena tidak mau menerima, akhirnya dilempar ke bait Allah. Ibu bapak, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, dampak dari pengkhianatan itu memang tidak terduga. Tidak terduga. Ya. Yudas hanya berpikir barangkali Yesus segera mengerahkan segala kemampuannya menyusun pasukan atau membuat apa, melakukan bentuk-bentuk perlawanan. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan Yesus. Meskipun yang dilakukan Yudas itu sudah, waduh, dampaknya luar biasa. Murid-murid jadi ketakutan, masyarakat kehilangan pengharapan, sebab masyarakat tadinya mereka berharap Yesus benar-benar memulihkan Israel, ya. Karena itu sepanjang jalan menuju Yerusalem mereka melambai-lambaikan palem sambil berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ya. Nah, tapi kenyataannya justru karena Yudas mencium, Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dihukum mati. Dan itu pengadilan yang aneh. Pengadilan itu tidak pernah, biasanya itu bukanya itu mesti di atas jam 8, jam 9. Itu masih pagi buta, mereka sudah kumpul langsung mengadili Yesus. Menunjukkan itu benar-benar mereka sudah dengkinya teramat sangat. Ya.
Nah, dan seluruh Yerusalem gempar. Bahkan apa yang dilakukan Yudas itu berdampak politis. Akibatnya Herodes dan Pilatus yang tadinya berseteru tiba-tiba berdamai demi ngurusi Yesus. Tapi jangan lupakan, Yudas sebagai pengkhianat akhirnya binasa. Akhirnya binasa. Oleh karena itu, mari kita yang mengaku murid Yesus, yang mengaku anak Allah, mari kita meneladani Yesus. Yesus tetap suci, walau dikhianati. Yesus tetap mengasihi. Tetap mengasihi. Ya. Itu dengan bukti di atas kayu salib dia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Menunjukkan kasih Yesus itu tidak hilang walau harus dikhianati. Kasih Yesus tidak luntur walau mengalami pengkhianatan. Kita seringkali begitu dikhianati, yang ada adalah kekecewaan, kemarahan, dendam, dan kerinduan pengen membalas. Tapi hari ini kalau kita memutuskan jadi pengikut Yesus, mari kita mengikuti jejak Yesus. Tetap suci walau dikhianati. Karena itu tetap mengasihi walau diperlakukan yang menyakitkan. Tetap mengampuni walau dikecewakan. Dan Yesus ketika dikhianati, Yesus tetap menghadapi kenyataan yang ada. Ketika harus diadili, ya diadili. Dan itu bukan kenyataan yang gampang. Jujur, akibat dari pengkhianatan itu seringkali kita harus memikul tanggung jawab yang bukan yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab kita. Dan seringkali kita marah dengan semua itu. Itu sesuatu yang wajar memang secara manusiawi. Tapi mari kita mengikuti teladan Yesus. Pengadilan agama itu semestinya tidak perlu kalau seandainya Yudas tidak mengkhianati. Tapi Yesus harus menghadapi, ya dia hadapi. Semestinya kalau tidak lewat pengadilan agama tidak perlu. Menghadap Pilatus juga tidak perlu. Dan akibatnya kesalib pun tidak perlu. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak ada cerita tentang bagaimana kita diselamatkan oleh kuasa pengorbanan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begini ya, semua yang terjadi dalam hidup kita, siapapun yang singgah dalam hidup kita, entah dia baik, entah dia jahat, entah dia rewel, entah dia itu baik-baik saja, itu semua mendatangkan berkat bagi kita. Karena itu, mari kita memiliki hati itu seluas samudra. Ya, sungai manapun boleh mengalir, tapi kita tidak pernah meluap. Ya, selalu ada tempat bagi orang lain di hati kita. Kenapa begitu? Ya, sebab kita tahu Yesus telah memberi teladan kepada kita. Dia tetap mengasihi. Jadi siapapun yang singgah dalam hidup kita itu mendatangkan berkat. Berkat itu kan ada dua kalau dari pertemanan itu. Yang pertama, teman yang benar-benar mendatangkan berkat kehidupan. Berkat kehidupan itu macam-macam. Kita dapat akses, ya toh, sehingga kita bisa nemui bos A1, ya kan? Lalu deal, waduh, gamtonya jadi ya kan? Nah, itu berkat kehidupan, ya kan? Nah, tapi ada juga yang namanya berkat pelajaran hidup. Berkat pelajaran hidup ini tidak kalah penting juga. Ini penting. Jujur aja kalau kita ini belum pernah mengalami, kita juga belum ngerti.
namanya dikhianati kayak apa, dikibuli kayak apa. Ya walaupun begitu, mari kita belajar. Nah, tapi yang namanya belajar kan tidak harus diulang-ulang terus. Kalau pinter. Kalau pinter. Kalau tidak pinter ya mesti belajar lagi sampai lulus. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu hadapi kenyataan. Ya, dengan penuh ketabahan, sama seperti Yesus menghadapi semua itu. Dan Yesus menyerahkan diri kepada Bapa sehingga dia tetap suci. Suci karena kesuciannya, itulah sebabnya dia juga sanggup menyucikan kita. Dan jangan lupa mendoakan mereka supaya apa yang mereka lakukan itu tidak dilakukan kepada orang lain. Supaya apa yang mereka lakukan, mereka menyadari itu sesuatu yang salah. Sehingga pada akhirnya ada kesempatan untuk bertobat. Dan ketika mereka bertobat, kita yang dapat mahkotanya. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang jangan sampai berkhianat. Kenapa? Sebab kita anak Allah. Allah itu sifatnya setia. Beda dengan iblis, sifatnya memang berkhianat. Tapi Allah kita itu Allah yang setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 11-13 di sana dikatakan kepada kita bahwa Allah itu setia walaupun kita tidak setia. Ya, sebab Allah tidak bisa menyangkali dirinya. Oleh karena itu, mari kita tetap setia. Dan berikutnya, kenapa kita tidak boleh berkhianat? Mari kita mesti tahu, hari-hari ini Tuhan itu cari orang. Orang yang bagaimana? Orang yang setia. Amsal 20 ayat 6 dikatakan di sana, orang yang setia siapa yang menemukannya? Ya, karena itu ketika seseorang membutuhkan kesetiaan, saya berharap kita adalah bagian dari jawaban doa banyak orang. Jawaban doa bagi istri kita karena istri kita berdoa supaya punya suami yang setia. Anak-anak kita juga berdoa ya supaya punya papa-papa yang setia. Ya, demikian pula jemaat yang dilayani, orang-orang yang menjadi tetangga kita, semuanya menginginkan kita hidup dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, jangan terpancing. Sebagaimana Roma 12 ayat 4 dikatakan, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian. Ya, jadi jangan terpancing. Karena kita dikhianati, lalu kita habis akal, ngawur, ngaco, dan sebagainya. Jangan sampai. Tapi mari kita meniru teladan Yesus. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, aku mengucap syukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami belajar setia. Untuk kami tidak sampai berkhianat. Sebab pengkhianatan itu kejahatan yang keji, sebab pengkhianatan itu adalah watak daripada iblis. Sebab berkhianat itu kebalikan daripada kesetiaan. Kami ini anak-Mu, kami ini milik-Mu, dan Engkau telah melahirkan baru diri kami menjadi anak-anak Allah. Karena itu setia harus menjadi watak kami. Dan biarlah kami tetap suci, meskipun seandainya Tuhan mengizinkan kami harus mengalami pengkhianatan. Sehingga dengan demikian, kami bukan meniru dunia, tapi kami mengikut Yesus. Meniru teladan Yesus. Sehingga dunia tahu kami adalah pengikut Yesus, kami adalah miliknya Yesus. Karena sifat Yesus tumbuh berkembang dan menjadi kokoh kuat, menjadikan kami serupa dengan Yesus. Dan dunia boleh terkagum akan Yesus yang hidup dan kami hidupi dalam hidup kami. Sehingga mereka terpikat untuk turut serta mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus.
Dengan demikian hidup kami tidak menjadi batu sandungan bagi siapapun yang mau percaya kepada Yesus, melainkan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat orang lain terpesona akan pribadi Yesus. Terima kasih, memberkati Pak Hari yang berulang tahun hari ini, berkati dengan kesehatan yang prima, sembuhkan segala sakit penyakitnya di dalam nama Yesus, jadi sehat, dan Tuhan memberi hikmat, tambahkan kekuatan, kemampuan untuk dapat memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan kedewasaan penuh, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, sehingga dengan demikian hamba-Mu Pak Hari boleh jadi berkat bagi banyak orang dan dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi banyak orang yang menjumpainya. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam usahanya, berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kesaksiannya, berkati juga dalam persekutuannya dengan orang-orang kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demikian pula setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Terima kasih, Silakan. luar biasa berkatnya Pak Edi. Kita menjadi anak-anak yang tidak meniru, luar biasa. Dan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Zakaria. Oh, luar biasa Tuhan. Supaya kami meniru Engkau Tuhan, supaya kami seperti-Mu Tuhan. Engkau menciptakan kami supaya seperti Engkau Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu, berbakti, setia, mengasihi. Bukan hanya mengasihi sesama, tetapi terutama Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati terus Pak Edi Zakaria dan seluruh keluarganya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Bukan hanya di Zoom New Life saja, berkat ini sampai atau didengar, tapi bahkan seluruh antero, siapa yang mendengarkan YouTube, membuka YouTube, mendengarkan, mereka akan merenungkan, dan ini sungguh menjadi berkat. Dan kami terus semakin taat kepada-Mu. Inilah berkat yang luar biasa. Kau memberkati Pak Zakaria, dan Pak Zakaria menjadi berkat. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Bapak. Anak-anaknya Tuhan, segala pergumulannya Engkau sendiri yang menyelesaikan. Karena karya-Mu yang luar biasa, itu hanya bagi kami. Dan siapa yang percaya kepada-Mu, Engkau selesaikan semua masalahnya. Engkau angkat. Kalau tidak mampu, bahkan Engkau melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saat ini juga memberkati hamba-Mu Pak Hari, yang berulang tahun, tadi sudah didoakan oleh Pak Hedi ya Tuhan. Terima kasih kami memberkati Pak Hari. Kami bangga Tuhan memiliki rekan sekerja dengan Pak Hari Tuhan. Ya, luar biasa dia setia dan dia menjadi berkat. Bukan hanya bagi kami dari New Life saja, tapi bagi semua yang mendengarkan, semua yang beribadah. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau juga memberkati saat ini Ibu Mita Simorangkir yang begitu setia mendengarkan sabda-Mu. Biar semua apa yang dia dengar bukan akan berlalu begitu saja, tapi semua yang dia dengar akan direnungkan. Kami semua merenungkan firman-Mu. Dan Ibu Mita yang membutuhkan, yang haus akan firman Tuhan, Engkau perlengkapi senjata itu, sehingga Bu Mita akan kaya raya dengan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai Bu Mita nanti sebagai saluran berkat Tuhan. Beliau yang sudah mempersiapkan, membutuhkan makanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Engkau menghargai kesetiaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi juga berdoa untuk Ibu Nana Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, Engkau melihat Tuhan. Kesetiaannya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sediakan apa yang menjadi kebutuhan Tuhan, jodohnya Tuhan. Dan lain sebagainya, kesehatan Tuhan. Kesehatan meliputi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Pak Tommy Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus yang saat ini Pak Tommy lebih lagi akan memberkati New Life melalui pembuatan atau persiapan dari fire Tuhan. Mari tuntun tangan, pikirannya, semuanya Tuhan. Keterampilannya Tuhan. Pak Tommy dan keluarga dan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai sebagai saluran berkat-Mu. Sekecil apapun yang dia lakukan, semuanya itu adalah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kau menyembuhkan setiap orang. Oh, terima kasih Tuhan. Kau luar biasa memberkati kami semuanya yang sudah hadir. Dan bahkan kami percaya Engkau memberkati semua anggota New Life Group ini Tuhan. Tanpa terkecuali yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang ada maupun tidak ada. Yang pernah ada maupun sudah tidak menjadi grup kami tetap mendoakan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat mereka semua. Yang sakit Engkau sembuhkan. Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir bagi kami semua. Dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa untuk New Life ini Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah New Life Group ini Tuhan. Zoom ini Tuhan tetap eksis. Kami butuh Engkau, oleh karena kami butuh pengurapan yang dari Allah saja. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Engkau turun ke dalamnya, dalam setiap hati kami. Baik sebagai pengurus maupun tidak Tuhan. Tapi kami semua ini memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan, hanya Roh Kudus yang memampukan ini. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukan ini bagi kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi semuanya. Eksis, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam segala halnya Tuhan. Bukan hanya datang saja di dalam Zoom ini. Bukan hanya hadir saja. Tapi kamu memberi hati kami Tuhan. Kami terus membawa korban, pujian. Kami mau setia Tuhan. Ini bukan main-main Tuhan. Karena ini adalah milik-Mu Tuhan. Zoom ini Tuhan. Oleh karenanya biar di dalamnya semakin semangat meninggikan Engkau. Semangat melayani Engkau Tuhan. Hamba-Hamba-Mu siapapun Tuhan yang melayani dalam Zoom ini Tuhan. Terus Tuhan, mari Engkau lawat mereka. Tony Zakaria, Pak Harun dan istri, Pak Stevi, dan lain-lain yang tidak kami sebut. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, dahsyat. Biarkan kami juga melakukan yang dahsyat seperti Engkau melakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kami juga rindu Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar apapun yang terjadi dalam bangsa Indonesia ini, kemelut apapun Tuhan, mari Tuhan. Biar Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan. Engkau sudah memilih pimpinan kami, Bapak Jokowi sebagai presiden. Kami percaya kalau itu pilihan, karena Engkau mengasihi dan Engkau menganggap dia mampu. Karena Engkau yang memampukan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, mari Tuhan. Biar Pak Jokowi terus menjadi pemimpin yang andal di dalam bangsa ini Tuhan. Juga wakilnya dan seluruh menteri dan seluruh jajaran yang ada di dalam bangsa Indonesia. Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memimpinnya. Ambil alih semuanya Tuhan, karena bangsa Indonesia adalah milik-Mu. Bangsa ini bangsa yang Kau pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pak Jokowi yang begitu rendah hati. Itu semua kan dia dapatkan karena Engkau sendiri memberikan. Biarlah kami juga menopang, bukan hanya dalam doa, tapi bagaimana juga menopang, mempertahankan bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia, bangsa pilihan-Mu. Bangsa Indonesia adalah kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus biarlah kami mempertahankan seluruhnya dengan kebaikan, dengan setia Tuhan pada bangsa ini. Mempertahankan apa yang sudah ada yang baik. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, semua peraturan-peraturan. Mari Tuhan, kami semua membutuhkan tangan-Mu Tuhan untuk mengelola bangsa ini menjadi berkat, garam dan terang bagi seluruh bangsa-bangsa, seluruh bumi ini Tuhan, di muka bumi. Biarlah bangsa Indonesia menjadi garam dan terang dan memberkati semua jiwa-jiwa. Inilah menjadi kerinduan kami dan inilah menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Maju bersama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis yang terus memimpin kami. Mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan hanya kerukunan di dalam New Life saja, tapi kerukunan di dalam bangsa Indonesia ini juga. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, di dalam kota, di
pinggiran kota, di daerah-daerah yang terpelosok Tuhan. Oh, semuanya mendapat berkat yang sama darimu, tuntunan yang sama darimu, kuasa yang sama darimu Tuhan. Mereka mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka mengabarkan berita kesukaan. Mereka membawa berita-berita damai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu yang tersebar di seluruh pelosok, utamanya di bangsa Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau yang melengkapinya Tuhan. Senjata yang memperlengkapi bagi mereka Tuhan. Firman Tuhan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kedamaian kerukunan di antara hamba-hamba-Mu Tuhan. Tidak terjadi pertikaian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertikaian, pemberontakan semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Allah yang menguasai semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kerajaan juga yang ada di dalam bangsa Indonesia dan bahkan di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan, kalau Kau juga memberikan kesempatan pada kami kelak untuk ikut memimpin dalam kerajaan Tuhan 1000 tahun. Oh, luar biasa Tuhan. Bangga dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak, yang diperlukan oleh hamba-Mu, kesehatan, keuangan, semuanya. Gereja yang sedang dibangun, gereja yang sedang didirikan, ataupun yang sedang mengumpulkan atau memberkati jiwa-jiwa yang baru, Tuhan. Atau yang sedang melakukan pekerjaan yang baru di pelosok Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Membutuhkan peralatan musik, mungkin membutuhkan fisik gereja, bangunan Tuhan. Mari Tuhan, mencampur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu yang Kau utus. Oh Tuhan, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan, Kau juga memberkati seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu juga Tuhan. Biarlah mereka tunduk takut atas semua apa yang menjadi otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar seluruh bangsa ini bertobat. Biar seluruh bangsa ini juga menjadi milik-Mu. Karena itulah perintah-Mu. Mampukah kami melakukan? Mampukah kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit. Engkau sudah bangkit dan baru saja kami rayakan pada hari Minggu. Dan biarlah kami juga bangkit Tuhan. Bangkit dari kematian kami. Bangkit dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang sanggup melakukan ini. Biarlah tangan-tangan kami Tuhan juga mampu Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat. Memberkati orang lain, memberkati jiwa-jiwa. Memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penebusan yang Kau sudah lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan tempat-tempat yang mengalami bencana Tuhan. Mungkin ada beberapa daerah yang mengalami banjir Tuhan. Oh mari Tuhan Kau lawat mereka Tuhan. Tuhan, tolong. Oh, Tuhan Yesus Engkau melawat mereka Tuhan, belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Juga penyakit COVID Tuhan. Oh corona Tuhan. Mari Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengangkat semuanya ini Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan. Supaya kami memaknai COVID-19 ini bukan sebagai kutukan, tapi sebagai peringatan. Dan kami bersyukur karena dengan adanya ini, Engkau mempertemukan kami yang tidak kenal menjadi kenal. Dan semakin dahsyat firman-Mu ditaburkan, semakin dahsyat Kau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, itu bukan suatu pukulan, tapi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau memberkati pekerjaan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan korban syukur, dengan puji-pujian yang kami naikkan.
karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami terus Tuhan, untuk bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami, inilah doa ucapan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah bukan hanya mendengar, tapi menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti sebentar kalau kami berpisah, biar Engkau tetap bersama kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur. Dan doa selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bapak Edi. Setelah doa Bapak kami, kita tutup pada ini dengan doa berkat. Kalau ada 1-2 hal yang Bapak ingin doakan, kami persilahkan. Silakan Pak Edi, terima kasih. Kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada engkau dan Ia memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan Dia memberikan damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Berkat jasmani dan rohani limpah dalam ribaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin.